Halo, kami dari kelompok Seru. Perkenalkan, nama saya Atas Juliana Mayang Zahra dengan NPM 2340302177. Saya Safira Aulia dengan NPM 2340302170. Saya Anissa Usada dengan NPM 2340303191. Saya Ira Fazira dengan NPM 23403022175. Okay, my name is Rohodin Fathai Ahdaf Murtaqi with student number 2340302154 and we are from group 11. Hello, my name is Rasta Bayu Ramadhani Putra Bintara with student number 2340302167. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sultan Fasar Rauf dengan NPM 2340302181. Hello guys, my name is Muhammad Atira Ferus Ahnaf with study number 234030274. Halo teman-teman, kami dari kelompok 12 mata kuliah Introduction to English Grammar. Sebelumnya perkenalkan, saya Asifa Aulia, NPM 2130402134. Hello, my name is Ririn Rahayu with student number 234030218. Hello, my name is Reza Novel Anas with student numbers 23403021 and 57. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan soal tentang inversion atau inversi. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal inversion nomor 1. Yang pertama yang harus diingat itu rumus inversion yaitu verb atau auxiliary plus subject. Dalam soal, no sooner bla 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 with my computer then the electricity went out. Dari soal di atas kata kuncinya itu ada di no sooner. Apabila menemukan kata seperti no sooner, seldom, never itu adalah kata negatif. Kalau kata negatif harus diikuti inversion yang rumusnya verb atau auxiliary plus subject. Atau sudah dipastikan bahwa pilihan A dan B itu salah karena ada subjek di awal kalimat. Sementara itu pada pilihan C dan D ada kata had dan did itu merupakan auxiliary. Ingat kalau kata did, does, do harus menggunakan verb 1. Had, have, has harus menggunakan verb 3. Jadi yang benar adalah pilihan C karena had sudah menggunakan verb 3. Pilihan D salah karena did menggunakan verb 3. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Next to the hospital, bla bla bla, which is confiscated by the state court. Kita lihat kunci pada kalimat tersebut yaitu next to the hospital. Pada kata tersebut terdapat kata preposition yaitu next atau yang menunjukkan kata keterangan tempat. Oleh karena itu harus diikuti inversion. Maka jawabannya adalah opsi C karena opsi C sudah terdapat verb dan subjeknya yaitu is dan a dog house. Untuk soal nomor 3, across the hospital bla 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 which belongs to mobile provider. Karena across the hospital itu keterangan tempat, maka harus diikuti dengan inversion yaitu verb dan subjek. Maka jawabannya adalah B, stands communication tower. Stands itu adalah verb dan communication tower adalah subjek. Oke, lanjut soal nomor 4 yaitu bla 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 write a novel because she had no ideas to make a novel. Jika kita lihat di soal, tidak ada kata kuncinya. Tapi jika kita lihat di pilihan jawaban, seperti jawaban opsi A, ada kata never. Dan never adalah kata negatif, berarti harus diikuti oleh inversion yaitu verb plus subject. Berarti sudah jelas, jawaban yang benar adalah opsi A. Oke, materi berikutnya yang akan kita bahas adalah subject verb agreement. Pada nomor 1, di kalimat common to North America, the cinnamon fern is found in wet places. Hanya ada satu verb, yaitu is found, dengan subjek fern. Tetapi kata thus yang merupakan satu bagian dari the cinnamon fern adalah bentuk kata plural, sedangkan bentuk singularnya adalah that. Dalam konteks kalimat ini, that atau thus berfungsi sebagai pronoun. Jadi, kalimat yang benar adalah common to North America, that cinnamon fern
is found in wet places, karena fern adalah subjek yang berbentuk tunggal. Oke, jadi untuk soal nomor 2 ini berkaitan dengan subjek yang berbentuk fraction atau pecahan. Jadi untuk kalian ya guys ya, harus jeli dalam mengerjakan soal tulis ini karena fraction bisa digunakan untuk plural noun maupun uncountable noun yang tentu saja akan membutuhkan dua jenis kata kerja yang berbeda. Nah, pada soal ini kesalahan gramatikal ada di opsi C ya. Subjek kalimat adalah half of the world population, yang berarti lebih dari satu orang. Perlu digarisbawahi bahwa orang adalah countable noun, yaitu bisa dihitung per jiwa. Karena subjek kalimat merupakan plural noun, maka kata kerja yang seharusnya digunakan adalah life, bukan lives. Jadi di sini kata life tidak menggunakan s ya. Without s, just life, not lives. Jadi kalimat tersebut harusnya ditulis seperti ini. Soal nomor 3 adalah jenis soal yang berkaitan dengan penggunaan plural subject yang ditandai dengan penggunaan frasa two of the most common characteristic of an individual. Soal ini bisa dapat mengecoh karena beberapa orang mengira bahwa kata individual adalah subjek kalimat. Kata individual memang merupakan kata yang merujuk kepada benda yang berjumlah satu. Namun kata tersebut merupakan bagian dari prepositional phrase of a hardworking individual dan bukan merupakan subjek kalimat. Subjek two of the most common characteristic of a hardworking individual bisa diartikan sebagai dua dari sebagian ciri-ciri dari seorang pekerja keras, yang berarti subjek kalimat merupakan plural noun karena berjumlah dua. Jawaban yang tepat bagi contoh soal di atas adalah opsi A. Opsi C dan D kurang tepat karena general fact harusnya dijelaskan dengan simple present tense, bukan simple future tense atau present continuous tense. Opsi B juga kurang tepat karena tidak bersesuaian dengan subjek kalimat yang berbentuk jamak. Kalimat tersebut secara lengkap ditulis sebagai berikut: two of the most common characteristic of a hardworking individual are consistency and perseverance. Lalu untuk soal berikutnya yaitu nomor 4. Kalimat yang ada di soal adalah jenis kalimat pasif yang memiliki struktur subject plus auxiliary plus past participle plus by plus zero, sehingga kita bisa mengeliminasi opsi jawaban C yang tidak memiliki auxiliary. Karena subjek earth surface merupakan uncountable noun, oleh karena itu kita tahu bahwa opsi B juga salah. Sedangkan untuk opsi D ini kurang tepat karena general fact seharusnya dinyatakan dengan simple present tense dan bukan simple future tense. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat bagi contoh soal di atas adalah opsi A. Yang perlu kalian waspadai dari contoh soal ini adalah frasa the majority yang bisa sangat mengecoh. Hanya karena ada keterangan majority pada subjek, bukan berarti itu adalah plural. Subjek kalimat adalah uncountable noun dan tetap dianggap sebagai singular subject sebanyak apapun jumlahnya. Jadi, kalimat yang benar seharusnya ditulis sebagai berikut: the majority of Earth's surface is covered with water. Kelompok 12 mata kuliah Introduction to English Grammar ingin membahas soal TOEFL mengenai parallel structure atau parallelism. Kita mulai ke soal yang pertama. Yang pertama adalah Marsha loves dancing ... and ... Oke, ini sudah terlihat ya mana yang salah, mana yang benar. Oke, yang salah sudah pasti yang A, C, dan D. Kenapa yang A dan C itu salah? Dikarenakan kita menggabungkan
gerund forms dengan infinitive forms. Jadi kita tidak boleh menggabungkan gerunds dengan infinitive karena kita membutuhkan structure yang sama untuk parallelism. Mungkin seperti kita menggabungkan adjective dengan adjective, gerunds dengan gerunds, to infinitive dengan to infinitive, noun dengan noun, dan sebagainya. Nah, jadi jawaban yang benar adalah painting and cooking atau yang B. Jadi Marsha loves dancing, painting and cooking karena ketiganya sama-sama gerund form seperti itu. Saya akan membahas dan memberikan penjelasan soal nomor 2. Soalnya yaitu the coupon is not in my bag, in my wallet. Jadi di sini ada 4 jawaban. Yang pertama yaitu ada but, neither, or, and. Oke, jadi jawabannya wrong as well. The coupon is not in my bag, in my wallet. Wrong answer. This is A, yaitu but. Explanation: this is incorrect because none should be paired with us, not but. And correct answer B, neither. Explanation: the correct structure for noun is neither nor. And the coupon is not in my bag but in my wallet. The word noun is paired with or, not but, either, and are. Merupakan konjungsi korelatif, yaitu artinya keduanya bekerja sama untuk menghubungkan dua alternatif negatif. And the correct pairing is neither, not, neither, but. Okay, now move on to the third question. This puzzle must be done A. correctly and quickly, B. correctly and quick, C. correct and quick, D. correct and quickly. Baik, sebelum kita jawaban yang benar, kita akan bahas dulu jawabannya satu persatu. Yang pertama, pilihan B jelas salah dikarenakan pasangan kedua kata tersebut tidak paralel, di mana kata correctly adalah adverbs atau kata keterangan. Sementara quick adalah adjektif atau kata sifat, di mana keduanya harus berpola sama yaitu adverbs. Yang kedua, jawaban B juga salah dikarenakan sama seperti jawaban yang B, pasangannya juga tidak sesuai. Kata correct termasuk adjektif dan quickly termasuk adverb. Jawaban C tidak tepat karena kedua kata di sini masih dalam bentuk adjektif dan tidak bisa menguatkan kalimat pertanyaan di atas. Jadi jawaban yang benar yaitu pilihan A, di mana dua kata tersebut sudah memiliki struktur paralel yang sama dan keduanya menggunakan adverb, yaitu correctly and quickly. Alright, that's it for today. I hope this will be helpful. Thank you so much and see you next time.